Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah sekian melayani kami di tempat ini. Jujur kami tidak dapat memberikan apa-apa, tapi kami percaya ibu dan keluarga dan pelayanan pasti berkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari yang dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka sekarang, bersuka citalah. Yes, amin. Ya Tuhan, mari kita bersuka. Tahun ini, tahun yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam. Amin, bersuka cita. Hey, hari ini puasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh,
tiada yang dapat memisahkan kita, yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay! Amin. Cintamu nyata, generasi ke generasi, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Siapa? Yes. Sungguh baik, amin, sangat baik, teramat, haleluya, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari, cinta-cintamu nyata, ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku, hei Tuhan Yesus, amin. Yes. Haleluya, 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 Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Engkau memberikan Tuhan Roh-Mu diam di dalam kami, Yesus. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, amat dahsyat, teramat dahsyat. Amat dahsyat, teramat dahsyat. Oh, haleluya. Masih semangat saudaraku. Ku sayang haus minum air dan sungai-Mu.
tidak tanya begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, ada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Engkau pribadi yang mengenal hatiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, untuk lebih dekat lagi padamu. Lan indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan. Baik Bu, buat firman-Nya. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang maha besar, maha baik, terdahsyat, termulia, Engkau yang maha kudus yang berada di takhta-Mu yang maha kudus, Engkau yang ada di surga dan kami di bumi. Kami sangat mengucap syukur Tuhan boleh beribadah pada pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Bahkan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau Bapa Engkau menyegarkan hati kami untuk menjalani kehidupan kami di tahun 2022 ini dengan kekuatan yang baru. Biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam kami Tuhan, sehingga sepanjang tahun ini Tuhan adalah tahun kemenangan bagi kami semua Bapa. Kami menang terhadap segala hawa nafsu kami. Kami menang terhadap pikiran-pikiran kami yang tidak Engkau senangi. Kami menang terhadap keserakahan. Kami menang terhadap segala yang tidak Engkau sukai dan yang menentang firman. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami boleh menikmati janji-janji-Mu Bapa, dan kami boleh menikmati Tuhan penggenapan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, teman-teman kami, dan khususnya Bapa, anak-anak-Mu yang ada di lapas Benjai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan segala hormat dan kemuliaan. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku. Selamat tahun baru 2022. Iya. Dan juga selamat saya ucapkan kepada saudara-saudaraku dan kepada saya, kita yang sudah lulus eliminasi 2021. Benar? Kita boleh masuk 2022. Kita orang-orang yang terpilih. Amin.
Sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya jemput saudara-saudaraku bangkit berdiri. Yuk, bangkit berdiri saudara. Ya, apa yang saya minta lakukan adalah suatu tindakan yang harus kalian lakukan. Dan itu adalah modalmu untuk menjalani tahunmu. Pikirkan sekarang sesuatu yang tidak mengenakkan di tahun 2021. Sesuatu yang menyusahkanmu, tidak mengenakkan, penyakit, dan kekecewaan, kemarahan, dosa yang kau lakukan, pikirkan itu. Sekarang. Kemudian kita akan tertawakan itu semua selama 10 detik. Oke? Setuju? Tertawa setertawa-tawanya, sekuat-kuatnya, seekspresimu untuk tertawakan masa 2021 itu yang menyesakkanmu dan segala sesuatu yang tidak baik. Itu yang kita tertawakan. Amin? Bisa? Halo? Iya. Udah? Bisa? Kita mulai ya. Bukan kalian saja yang tertawa, saya juga mentertawakan semua 2021. Kekecewaan, kegagalan, dan segala macam kemiskinan semuanya. Oke? 10 detik. 2, 3, ya. Ayo lebih keras lagi saudaraku. Ketawa, tertawakan itu semua. Jangan tanggung-tanggung, tertawakan sekeras-kerasnya kedahsyatan 2021 yang kau alami yang tidak mengenakan. Tertawakan saudaraku. Oke. Next kedua. Sekarang mari kita sambut 2022 ini. Kita tepuk tangan sekeras-kerasnya di atas kepala kita. Dan kita katakan haleluya. 2, 3, ya. Haleluya. 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 Kurang-kurang saudaraku. Tepuk tangan sekeras-kerasnya. Sampai tanganmu sakit. Ayo 2022. Tepuk tanganmu. Haleluya. 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 Amin. Ya. 2022 kita sambut dengan semangat. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan ada tadi yang sudah mengantuk. Kita akan dikenyangkan dengan firman Tuhan ya. Baik. Firman Tuhan di awal tahun yang paling luar biasa bagi kita ini diambil dari Lukas 21 ayat 5 sampai 8. Lukas 21 ayat 5. Amin. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan. Lukas 21. Lukas itu di perjanjian baru saudaraku. Ya, di belakang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Lukas 21 ayat 5 sampai ayat 8. Amin ya. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Perikopnya bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang-barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 7. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya? Kalau itu akan terjadi, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan di ayat 5 bahwa berbicara tentang bait Allah. Banyak orang di situ pada waktu itu, pada zamannya Yesus, sangat mengagumi bangunan yang sangat mewah.
indah, dengan batu-batu yang indah-indah, berbagai-bagai barang persembahan. Yang penting itu bangunannya sangat indah. Dan mereka sangat mengaguminya. Itu bangunan di zaman dulu. Dan kata Tuhan, tidak ada satupun yang akan dibiarkan terletak di atas satu batu pun tidak akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Apa artinya, saudaraku? Itu di zaman dulu mengenai satu bangunan yang indah ini. Mari kita lihat firman Tuhan. Di saat sekarang ini, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, bait Allah itu apa? Bangunan itu apa? Kalau dulu dikatakan bangunan itu, diceritakan mereka melihat dengan mata mereka melihat keindahan. Waduh, luar biasanya bangunan ini indahnya. Kalau sekarang firman Tuhan katakan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang dikasihi orang. Dikasih Tuhan kok, dikasihi orang. Boleh dikasihi orang juga ya. Tapi tetap kita dikasihi Tuhan. Begini. Banyak sekali orang yang sibuk memperindah baitnya, tubuhnya, hidupnya. Dengan apa? Dengan kekayaannya, dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, dengan semua yang dimilikinya. Supaya apa? Supaya orang akan melihat, wow, hebat sekali ya, luar biasa sekali ya, indah sekali kamu ya, beruntung sekali keluargamu ya. Semuanya itu, apa kata Tuhan, punya masa limitnya. Sekarang, di saat pandemi seperti ini yang masih berkepanjangan, apa yang kita perindahkan dalam kehidupan kita, itu semuanya tidak bisa bertahan lama. Karena baju-baju kita yang indah juga kita tidak bisa gunakan lagi dengan seenak-enaknya. Karena pesta sudah berkurang dan lain-lainnya sudah semakin berkurang. Dan kita nggak tahu ke depannya apakah tahun ini pandemi ini masih berkepanjangan. Masih kita tidak lebih bebas leluasa untuk melakukan aktivitas kita. Tuhan katakan, nggak ada gunanya kita sibuk memperindah tubuh kita, jasmaninya. Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus bilang bahwa saatnya sekarang ini kita harus memperindah rohani kita. Kita harus dekat kepada Tuhan. Karena milik tubuh ini milik Dia, milik Kristus. Saudaraku, kalau kita mikir ya, banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dengan tindakan mungkin dosa yang mencuri dan lain-lain. Tetapi perkataan-perkataan bohong dari mulut kita itu pun dosa, saudara. Dan kita harus pertanggungjawabkan. Mulut kita mengucapkan perkataan-perkataan yang menyombongkan diri kita. Saya ini hebat. Saya ini tidak ada yang takut sama saya. Itu pun adalah dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Apa kata Tuhan tadi di Korintus dikatakan bahwa muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tubuhmu itu, baik Allah itu yang ada diam dalam kamu itu bukan milikmu. Tubuh kita ini bukan milik kita. Nah, di tahun yang baru ini, Tuhan ingin kita ini tetap berpaut kepada Dia, saudaraku. Kenapa? Karena kita tidak punya kesempatan lagi. Waktu sudah sangat sedikit. Kita tidak punya kesempatan untuk santai-santai. Nanti masih ada kok tahun berikutnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan, bulan depan, bahkan apakah kita sampai di pertengahan tahun. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu jangan buang waktu kita, saudara. Bait Allah yang diam dalam kita, Roh Kudus yang diam dalam kita, harus Dia kita harus tunjukkan, kita harus memuliakan Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dengan apa yang ada pada kita yang Tuhan kasih saat ini. Jangan lemah, saudaraku. Bu, saya ini tidak punya kekuatan apapun. Sepertinya masa depan saya tidak ada. Sepertinya di depan saya melihat suram. Firman Tuhan ingatkan pada hari ini. Tidak ada yang suram, saudaraku. Meski engkau ada dalam penjara, saudaraku. Tidak ada yang suram. Selagi jiwamu, rohmu tetap terfokus kepada Tuhan. Tetap terkoneksi, tetap terhubung dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara doa, beribadah, membaca firman-Nya.
Jangan lepaskan satu hari pun tanpa berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan lebih banyak berkomunikasi dengan orang yang kau kasih daripada berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi. Tapi dalam keadaan yang tidak mengenakkan sekalipun saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan katakan juga dalam firman-Nya, ini katanya, firman Tuhan, kalau begitu, kalau semuanya sudah tidak mengenakkan, ada perang di mana-mana, malapetaka, gunung-gunung meletus. Jadi apakah itu sudah kesudahannya? Apa kata Tuhan Yesus? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Saudaraku, biasanya di akhir tahun mau menjelang masuk tahun yang baru, seringkali orang menggunakan hal-hal tersebut untuk mengekspresikan bahwa saya tahu apa yang akan terjadi ke depan. Terus kamu mungkin mendengar di satu bagian yang lain, di sana ada orang yang bisa meramal kamu punya kehidupan. Oh, di sana ada sesuatu yang baik yang kita bisa ke sana. Tuhan bilang jangan ada satupun yang kita mau disesatkan. Dengan cara apapun. Disesatkan itu bukan saja dengan cara kedukun, tapi disesatkan dengan perbuatan-perbuatan. Sudahlah, lupakan masalah-masalah yang lalu. Kita hidup, kita hanya sebentar. Kita menikmati, kita punya kehidupan. Kita narkoba saja, kita curi saja, kita berbohong saja, kita kita menipu saja. Saudaraku, jangan katakan di tempatmu itu saat sekarang ini peluang-peluang itu tidak ada. Bahkan peluang itu semakin besar ketika engkau ada di lapas itu. Karena apa? Karena keadaan yang terjepit, biasanya orang yang keadaannya terjepit, keadaan yang tekanan kiri kanan muka belakang semakin menekan dia. Itu si jahat mengeksplor keinginan jahat-jahatnya kita. Dia akan mengeluarkan keinginan kita untuk jahat. Untuk bagaimana supaya keadaan terjepit bisa lepas. Tuhan katakan, jangan sesat. Waktu sudah semakin dekat, saudara. Jangan buang-buang waktu. Tetapi dalam keadaan yang semakin sulit ini, saudaraku. Kenapa saya bilang semakin sulit? Firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Semakin dekat waktunya Tuhan datang, semakin sulit keadaan. Orang akan susah mencari nafkah. Orang akan susah mencari pekerjaan. Orang akan mungkin untuk membawa keluarganya datang kepada Tuhan pun semakin sulit. Anak-anak akan membenci orang tuanya. Anak-anak akan melawan. Orang-orang muda akan lebih gampang diambil hatinya untuk melakukan hal-hal yang jahat. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi. Kenapa anak-anak muda umur puluhan tahun, belasan tahun lebih mudah terlibat kepada roh perjinahan. Karena apa? Media sosial semakin terbuka. Tidak perlu ke tempat mana-mana. Dia hanya di dalam satu kamar 1x2 meter pun dia bisa bereksplor imajinasi roh kenajisan, roh perjinahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan mau lakukan itu. Karena firman Tuhan sudah katakan hari ini, tubuh kita ini sudah dibayar lunas. Dibayar lunas. Kita berhutang atas dosa-dosa yang kita lakukan. Seharusnya kita harus binasa. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semuanya. Tuhan tidak melihat dosa-dosa yang kita lakukan. Asal kita datang kepadanya dan takut kepada Tuhan. Mazmur 103 ayat 17 Tuhan katakan, sekalipun kita dalam keadaan susah saat ini, dalam keadaan sangat terjepit dan tidak mengenakkan, firman Tuhan ini katakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi orang yang takut akan Dia. Jadi jangan katakan katanya Tuhan itu sangat pengasih dan penyayang. Kasih sayangnya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tapi kenapa saya tidak dikasihi Dia? Firman Tuhan jangan dipotong-potong. Tuhan bilang bagi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tidak melakukan dosa. Tidak meninggikan diri. Tidak menyombongkan diri. Tidak membiarkan keserakahan muncul dalam hidup kita. Orang yang
serakah itu bermula daripada melakukan dosa. Saya ingin dapatkan sesuatu, sehingga dia mereka-reka. Berarti dia mulai berbohong, dia mulai mencuri, dan dia mulai melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi sekalipun kita sangat berdosa, saudaraku, sekalipun kita ini dalam keterpurukan, Tuhan berjanji kasih setianya untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, kita harus mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Apa yang disebut dengan mengecap dan melihat? Kita mengalami Tuhan itu. Kalau engkau yang ada di tempat duduk itu sekarang mengalami sakit tubuh jasmani, ayo katakan dengan mulutmu, aku sembuh Tuhan Yesus, aku sembuh. Sehingga engkau mengalami Tuhan itu. Engkau melihat bahwa ya benar juga ya. Tadi pagi aku napasku sesak napas. Kok sekarang ketika aku bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku, kok sembuh. Itu kamu mengalami Tuhan. Mari di 2022 ini kita alami Tuhan kita. Karena Tuhan sudah mencurahkan rohnya kepada anak-anak Tuhan yang berpegang kepadanya. Jangan kita terlewat, saudaraku. Karena si jahat, iblis sedang juga mengerahkan tenaganya sekuat-kuatnya untuk mengambil jiwa-jiwa yang terhilang. Itu sebabnya Tuhan mengerahkan kekuatannya bagi orang yang berlindung padanya. Jadi Bu, pertanyaannya, kalau begitu masalah nggak ada, tetap ada. Apa kata firman Tuhan? Di Mazmur 34 ayat 9, Tuhan itu dekat kepada orang-orang, ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, itu firman Tuhan gak main-main. Yang berbicara itu firman Tuhan. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan itu adalah cikal bakal kita menjalani hari demi hari kita di tahun 2022. Mazmur 34 ayat 20. Apa katanya? Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan tidak melepaskan dia. Tuhan melepaskan saudaraku dan saya dari semuanya itu. Jadi jangan katakan bahwa saya sudah berdoa, Bu. Saya sudah ke gereja, saya sudah beribadah, saya sudah menyanyi. Tapi kenapa masih ada kemalangan yang kualami? Firman Tuhan ingatkan, kemalangan orang benar banyak. Jadi jangan merasa ada kepahitan hati. Selagi masih ada di dunia ini banyak kesusahan, saudaraku. Tetapi di kehidupan yang kekal nggak ada kesusahan. Di kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus kita nggak lapar. Kita nggak perlu baju cantik. Kita hanya memuji-muji Tuhan. Makanya dari sekarang, selagi kita masih ada di dunia ini, latih dirimu memuji Tuhan. Nanti di sana nggak ada yang ngajarin memuji Tuhan. Sekarang kalau disuruh nyanyi memuji Tuhan, ayo puji Tuhan. Tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Kita berlatih. Supaya di kehidupan yang kekal, kita tidak lagi kaku untuk goyang-goyang. Kalau katanya, hari ini, ayo gerakkan tubuhmu bukan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 21, Mazmur 34 ayat 21, Tuhan berkata, Ia melindungi segala tulangnya dan tidak satupun yang patah. Artinya apa, saudara? Di dalam kesesakan, di dalam hari-hari yang paling dekat, yang semakin dekat menjelang hari kedatangan Tuhan, kesusahan semakin banyak. Tetapi firman Tuhan katakan, tidak ada satupun tulang-tulang kita yang patah. Karena apa? Ia melindungi kita. Bu, jadi bagaimana sekarang, Bu? Kalau saya kira-kira seminggu lagi mau keluar dari lapas ini. Pekerjaan saya nggak ada. Kalau kau lipat tanganmu, kalau kau berserah kepada Tuhan, kalau kau undang roh Tuhan datang kepadamu, maka segala ide-ide cemerlang akan diberikan Tuhan kepadamu. Sehingga kau bisa dapat bekerja. Dan menghasilkan penghasilan. Dan saya ingatkan, ketika engkau mendapatkan berkat-berkat itu, ingatlah untuk bisa menjadi berbuah, berdampak di luar sana. Bukan hanya sibuk untuk tadi seperti bangunan tadi, memperindah rumahmu, memperindah kehidupanmu, membeli baju sebanyak-banyaknya, memperindah semuanya, menghias tubuhmu. Karena itu akan selesai, saudara.
Ketika tiba waktunya kita tidak ada di dunia ini, yang cantik, yang tampan, yang indah, semuanya sudah nggak ada. Itu sebabnya saudaraku, hari-hari begitu dekat. Tuhan suruh kita jangan sesat. Jangan mau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang di luar Alkitab. Walaupun perkataan-perkataan itu begitu dahsyat, begitu indah, begitu enak didengar. Kalau tidak ada tercantum dan tidak ada sesuai dengan firman Tuhan, tetap sesuai dengan Alkitab, jangan sesat. Hari ini hari-hari yang jahat. Banyak orang akan mengaku, akulah dia, akulah Mesias. Firman Tuhan katakan banyak yang akan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Tuhan Yesus, dan berkata, akulah dia, akulah Yesus yang datang itu, akulah orang yang akan menyelamatkan dunia ini, akulah penyelamatmu, sama akulah kamu berburu supaya kamu selamat, supaya hidupmu senang. Banyak. Dan jangan kamu mengikuti mereka. Jangan kamu mengikuti mereka. Itu suatu perkataan yang tegas dari Tuhan Yesus. Kalau dikatakan dengan jangan, itu nggak bisa tawar-tawar. Bolehlah Bu, nanti setelah kurasa gagal di sana baru aku kembali kepada Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cemburu. Tetap dia akan menerima tangannya, mengulurkan tangannya untuk menerima engkau, memeluk engkau. Tapi engkau akan menanggung dulu akibatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menjalani tahun 2022. Mari bangkitkan rohmu yang ada, roh yang Tuhan berikan di hati kita. Ketika hatimu merasa hambar, nggak bisa lagi berdoa, engkau tidak bisa lagi menerima perkataan-perkataan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Kau harus cross check. Loh, ini kok nggak ada lagi ya rasanya apapun kok hambar. Ingat, kalau sudah mulai hambar, itu sudah mulai peluang engkau membuka celah buat si iblis. Ketika engkau tidak lagi bisa merasa tersentuh dengan firman Tuhan, dengan puji-pujian, dengan lagu-lagu memuliakan Tuhan, cross check. Kamu sudah hambar. Kalau kamu sudah hambar, cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Jangan sampai terlambat. Tuhan tolong aku. Aku telah terlalu jauh berjalan dari jalan. Aku telah mengandalkan diriku. Aku telah mengandalkan kehebatanku. Aku telah mengandalkan kewibawaanku. Sehingga semua orang di lapas ini takut. Semua orang melayani aku karena aku hebat. Halo? Itu semuanya akan sirna. Itu semuanya akan selesai. Ketika engkau tidak punya kesempatan lagi untuk menjalani hari-hari tahun 2022. Ketika engkau tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Maka iblis sudah membuka tangannya lebar-lebar. Membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan engkau. Jangan sampai tersesat. Jangan sampai engkau biarkan dirimu hancur, berkeping-keping di luar Tuhan. Kalau sekarang engkau ada di lapas itu nggak ada masalah. Itu adalah kesempatan engkau berurusan dengan Tuhanmu. Berurusan secara pribadi dengan Tuhanmu. Kesempatan engkau bersama-sama Tuhanmu. Kenapa masih ada kesempatan buatmu hari ini? 2021 banyak orang yang tidak lulus sensor. Artinya sudah selesai. Tidak ada kesempatan mendengar firman Tuhan lagi. Tidak ada kesempatan untuk berdoa bersama-sama teman-teman. Tidak ada kesempatan untuk bersekutu bersama teman-teman. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Kenapa? Hari ini kita adalah orang-orang terpilih. Jangan buang-buang kesempatan. Hari-hari semakin dekat saudaraku. Tuhan Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Lepaskan mulut bohongmu. Lepaskan mulut pencemoohmu. Lepaskan mulut kotormu. Minta sama Tuhan, tolong aku Tuhan. Biarlah mulutku kupakai untuk memuji dan memuliakan namamu. Jangan biarkan mulutku ini membuat aku berdosa dan binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita semua. Hari ini kita masih bisa beribadah. Itu anugerah yang luar biasa sama Tuhan. Saya yakin ketika engkau melipatkan tanganmu. Bahkan engkau bisa melakukan suatu hal terobosan yang luar biasa. Terobosan apa? Engkau bisa berdoa bagi orang di luar sana.
yang kau kasihi. Engkau dari tempat itu bisa berdoa dan kau akan mengalami keajaiban itu. Percayalah. Engkau juga bisa berdoa bagi temanmu yang sakit. Mungkin kau segan memegang dan berdoa bersama-sama dia. Hanya kau tahu namanya, kau lipatkan tanganmu. Tuhan, sembuhkanlah dia. Dan kau akan melihat, mengalami, mengecap kata Tuhan. Semua itu hanya dengan kau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan usahakan hidupmu kudus. Kudus bersama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu. Saya sangat bersuka cita diberi kesempatan untuk berbagi dengan saudaraku, untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Saya sangat bersyukur di awal tahun ini untuk kita sama-sama semangat menjalani hari ini. Kita harus kalahkan penderitaan apapun, karena firman Tuhan katakan, aku akan melindungi engkau sehingga segala tulang-tulangmu tidak satu pun yang patah. Luar biasa firman Tuhan. Sekalipun kita dalam keadaan sesakan, sekalipun kita dalam keadaan banyak beban, Tuhan gak lepaskan kita. Kita lalui beban itu, kita lalui masalah itu, tapi kita selamat, selesai. Jadi jangan pernah takut. Kita nyanyikan dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Tak usah ku takut, ya Tuhan. Amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, Roh Kudus. Amin, Yesus. Yes, Lord. El Shaddai, El Shaddai, oh Allah, oh Yesus, terima kasih Bapa. El Shaddai mulia, Shaddai, Allah, berkatnya berlimpah. Yes, Lord. Kita satukan hati, kita berdoa saudaraku. Dengan iman percaya kami mau katakan kami tidak takut. Kami tidak boleh khawatir. Kami tidak boleh jauh daripada jalan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau penolong kami. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan pimpinan-Mu Bapa. Kami tidak mau berjalan sendiri dengan pikiran kami, dengan keinginan kami, dengan kekuatan kami, tapi kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Ya Allah kami yang maha baik, Engkau mulia. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu memuji-muji dan memuliakan Engkau dengan mulut kami Bapa. Ajarkan kami agar mulut kami ini tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Apalagi perkataan-perkataan berbohong Tuhan. Apalagi perkataan-perkataan yang kotor Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan agar seluruh tubuh kami yang adalah milik kepunyaan-Mu, yang Engkau sudah bayar kami secara lunas Tuhan. Agar kami pergunakan sebaik-baiknya selagi masih ada kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, kami tahu di depan kami begitu banyak persoalan yang kami hadapi. Tapi firman-Mu kami pegang. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan bersama kami melalui persoalan-persoalan itu. Melalui
pergumulan-pergumulan kami, sehingga kami menyelesaikannya dengan baik, karena ada Engkau yang menggandeng kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, pada siang hari ini hamba berdoa untuk saudara-saudara hamba yang ada di lapas 2 Binjai Tuhan. Bila mereka saat ini dalam keadaan putus asa, tidak berpengharapan, bila mereka dalam keadaan hari-hari ini menjauh, hatinya merasa kebal ya Tuhan, hatinya tidak merasa tersentuh dengan apapun firman-Mu, dengan puji-pujian Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang memimpin mereka, biarlah Roh-Mu tetap berdiam di dalam mereka, selamatkan mereka ya Tuhan Yesus. Bukan masalah tempat di mana mereka berada saat ini, tetapi masalahnya di mana mereka tetap menginginkan Roh-Mu tetap ada di dalam mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh Bapa menjalani hari-hari mereka dengan penuh kemenangan. Mereka boleh berkata bahwa aku menang bersama Yesus. Tuhan Yesus, bila saat ini saudara-saudaraku di lapas 2 Binjai ini sedang mengalami kelemahan fisik, sedang sakit, baik yang ada dalam ruangan maupun ada yang ada di dalam kamar, Tuhan Yesus, biarlah mereka mengalami, mengecap kebaikan-Mu dengan kesembuhan yang mereka alami. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ini Tuhan, bukan saja jasmaninya Bapa, tapi jiwanya sembuhkan Tuhan. Jiwanya tidak menjadi santapan iblis ya Bapa. Tolong mereka ya Tuhan Yesus, tolong Bapa di surga. Ya Tuhan, kami berdoa Bapa untuk setiap ibadah hari demi hari selama tahun 2022 ini. Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa yang tidak mau datang kepadamu. Tuhan Yesus, bawa mereka beribadah sehingga tempat itu penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan, haus dan lapar akan Engkau. Mereka mencari Engkau Tuhan, mereka mendengarkan firman-Mu. Mereka bukan mencari hamba-Mu, tapi mereka mencari Engkau ya Tuhan Yesus. Mereka mencari Engkau, hadirat-Mu Tuhan, urapi mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk keluarga mereka Tuhan. Istri, anak mereka, adik mereka, orang tua mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah Bapa. Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan keadaan keluarga mereka Tuhan. Bila ada keluarga mereka merasa kecewa terhadap perbuatan anak-anak-Mu ini, pulihkanlah Bapa, berikan pengampunan bagi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah keluarga yang melepaskan pengampunan itu Bapa, sehingga mereka boleh diterima kembali Bapa di surga. Mereka mengampuni ya Bapa, sebab Engkau sudah mengampuni Tuhan. Engkau sudah mengampuni kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan, hamba berdoa Bapa, kiranya apapun yang mereka perlukan, anak-anak-Mu yang sekarang saat ini sedang beribadah Tuhan, apapun keperluan mereka, seperti kata firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, Allah-Ku akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Itulah yang terjadi bagi mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk peralatan yang dipergunakan selama ibadah online Tuhan. Semua peralatan yang digunakan kiranya Tuhan Engkau jamah. Engkau Tuhan Yesus yang membuat semuanya berjalan baik, sehingga selama ibadah tidak ada halangan, tidak ada gangguannya Tuhan. Dan iblis tidak boleh mengambil kesempatan dalam firman-Mu Bapa, sehingga firman-Mu tetap tersampaikan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk petugas Bapa, petugas gereja, bahkan semua karyawan di lapas 2 Binjai, bahkan pimpinannya, kepala lapas. Tuhan, berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan, berikan mereka hikmat hati yang rendah hati Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka melaksanakan tugas-tugas mereka dengan takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa, seluruh lapas Binjai Tuhan, semuanya Tuhan, gedung-gedungnya dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh aman, nyaman, sampai mereka kembali ke keluarga mereka. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, apa yang kami sudah dengar, apa yang sudah kami nikmati firman-Mu itu Tuhan, jangan pernah kami lupakan, biar masuk dalam pikiran kami, biar masuk dalam hati kami. Tetap kami ingat, saat kami menyimpang dari jalan-Mu, tetap firman-Mu itu yang menguatkan kami, mengingatkan kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang dahsyat itu, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang baik itu, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua kita katakan amin.
dan terima kasih kepada Tuhan yang sekian melayani kami kali ini. Justru kami tidak dapat memberikan apa-apa, tapi kami percaya ibu dan keluarga dan pelayan pasti memberikan. Amin.